Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisa wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, Allah mempertemukan kita di majelis ilmu di salah satu taman di antara taman-taman surga. Kita berdoa, kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini, kita juga berdoa berharap semoga Allah kumpulkan kita lagi kelak di surganya, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita juga berdoa, kita berharap semoga kita termasuk umatnya yang setia, konsisten, istiqamah, berjalan di tengah jalan yang telah digarisinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebab-sebab hidayah yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Mulk di dalam ayat yang ke-23. Jadi hari ini, malam ini insyaallah kita akan membahas asbabul hidayah, sebab hidayah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "huwallazi ansha'akum," dialah yang telah menciptakan kalian. Dialah yang telah menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan dia juga yang telah memberikan kalian tiga hal. Yang pertama adalah as-sam'a, pendengaran. Yang kedua al-absar, penglihatan, dan yang ketiga adalah al-af'idah, hati atau akal. Jadi setelah Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan kita dari ketiadaan, Allah berikan kepada manusia, kepada masing-masing kita secara umum tiga hal. Yang pertama adalah as-sam', pendengaran. Yang kedua al-absar, penglihatan. Dan yang ketiga adalah al-af'idah, hati sekaligus akal. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan redaksi la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid MRTK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba jelaskan ayat ini. Saya sambil diri aja ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi ansha'akum." Katakanlah, dia Allah Subhanahu wa taala, allazi ansha'akum, yang telah menciptakan kalian. Yang dimaksud dengan ansya'a dalam ayat ini, Al-Mulk ayat 23, ansya'a, yang dimaksud ansya'a di sini adalah membuat kalian, menciptakan kalian minal adam, dari ketiadaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dari ketiadaan. Maka redaksi ansya'a yang maknanya adalah khalaqa, menciptakan, itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak bisa kepada selain Allah, kepada manusia misalnya, tidak mungkin. Kalau
ketiadaan. Ya, jadi Allah menciptakan kalian manusia dari ketiadaan. Kita 40 tahun yang lalu ada di mana? Tidak ada. Yang umurnya 40 tahun. Yang umurnya 50 tahun, 60, 70 tahun, 70 tahun yang lalu kita ada di mana? Tidak ada sama sekali. Itu yang disebut dengan khalaq, atau di sini redaksinya al-insya'a, menciptakan. Maksudnya Allah menciptakan kalian dari ketiadaan. Sudah? Setelah itu Allah katakan, wa ja'ala lakum, Allah berikan kepada kalian as-sam'a wal absara wal af'idata. Tiga hal Allah bekalkan kepada manusia. Yang pertama adalah as-sam'a, pendengaran. Yang kedua al-absar, penglihatan. Dan yang ketiga adalah al-af'idah. Apa itu al-af'idah? Hati sekaligus akal. Hati plus akal. Absar tadi penglihatan, sedangkan as-sama pendengaran. Nah, tiga hal inilah yang disebut dengan asbabul hidayah, sebab-sebab hidayah. Kalau kita memanfaatkan tiga hal yang Allah berikan kepada manusia, kepada diri kita dengan baik, maka kita telah membuka pintu hidayah. Sebaliknya, kalau kita tidak memanfaatkan tiga hal ini dalam diri kita yang sudah Allah beri, maka kita telah menutup pintu hidayah. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati dan akal manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah as-sama', pendengaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran, dan pendengaran ini adalah sebab masuknya hidayah kepada diri manusia. Sama pendengaran. Ya. Karena itu kita temukan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan syiar orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Ya. Kami dengar dan kami taat. Ya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu artinya tidak mungkin ada ketaatan kecuali harus didahului dengan pendengaran. Dia tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak meyakini Allah itu benar. Dan kalau dia tidak meyakini, dan tidak mungkin dia meyakini Allah itu benar kalau dia tidak mendengar terlebih dahulu. Ya. Karena itu as-sama', pendengaran pada diri kita itu adalah sebab hidayah, itu adalah pintu hidayah yang sudah Allah titipkan sejak kita lahir. Maka orang yang memanfaatkan pintu ini, maka sama seperti dia telah membuka hatinya untuk menerima hidayah, untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menutupnya, maka dia menutup pintu hidayah itu masuk ke dalam dirinya. As-sama', pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Allah titipkan penglihatan ini juga kepada manusia dari sejak lahir. Kita semua punya pendengaran, kemudian kita juga punya penglihatan, kan? Kita bisa melihat apa yang diminta Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihatnya, minimal dua hal. Yang pertama adalah ayat-ayat kauniyah, yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ya. Ada dua ayat-ayat kauniyah, berarti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Apa itu? Ayat-ayat Allah yang bertebaran di alam semesta ini. Nah, dua-duanya kita melihat dengan apa? Dengan penglihatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan karena itu, Bapak Ibu sekalian, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah
Dengan baik itu sama artinya kita membuka pintu hidayah yang sudah Allah titipkan pada diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Nanti kita akan kembali ke sini. Kita selesaikan dulu al-afidah. Al-afidah ini jamak dari fuad. Fuad itu apa? Fuad itu artinya hati. Tetapi hati di dalam Islam selalu berhubungan dengan akal. Saya ulangi, kalau disebut dengan hati di dalam Al-Quran atau hadis, itu juga berkaitan dengan akal manusia. Sebab apa yang dilakukan oleh seseorang misalnya, itu karena terbersih dahulu di dalam hati, kemudian dia muncul di alam pikirannya, baru kemudian terrealisasi dalam perbuatan, gitu kan? Maka yang pertama kali memerintahkan anggota kita untuk melakukan sesuatu, pertama kali adalah hati. Terbersih dulu di dalam hati. Setelah terbersih di dalam hati, kemudian muncul di alam pikiran kita, baru kemudian terrealisasi di dalam perbuatan keseharian kita. Itu afidah. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami sediakan neraka jahanam itu untuk kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa? Alasan pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Lihat redaksinya, lahum qulub, mereka punya hati. Lanjutannya, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir. Loh, punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Bukan berpikir pakai akal. Dalam Islam sekali lagi, hati berhubungan juga dengan akal. Kita dikasih hati supaya kita memikirkan hal-hal yang baik, supaya kita memikirkan, memahami kebenaran, dan karena itu kita mengikuti. Dan karena itu saya lagi fuad, hati, ya, itu berkaitan juga dengan akal. Jadi poinnya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama pintu hidayah itu adalah pendengaran kita. Yang kedua pintu hidayah itu adalah penglihatan kita. Dan yang ketiga pintu hidayah itu adalah hati dan akal kita yang kita gunakan untuk berpikir. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat ini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan as-sama'? Ya. Kenapa Allah mendahulukan as-sama'? Pendengaran. Oke. Baru setelah itu al-absar, penglihatan. Baru setelah itu al-afidah, hati dan akal pikiran. Kenapa Allah dahulukan as-sama'? Jawabannya, karena as-sama' atau pendengaran adalah pintu yang paling utama dalam proses belajar, atau dia organ manusia yang paling pertama atau yang paling utama mampu respon hidayah. Pertama kali adalah sama. Sebelum dia absar, sebelum afidah, sebelum penglihatan, dan sebelum hati dan pikiran manusia. Apa buktinya? Buktinya adalah dua. Yang pertama kali organ manusia yang berfungsi di antara tiga ini, ya, terutama penglihatan, begitu. Bagi bayi yang baru lahir atau pertama kali, ya, sama pendengaran, ya. Anak belum bisa baru lahir belum bisa melihat. Kalau di apa itu namanya? Dikasih isyarat di depan wajahnya, di depan matanya, anak bayi belum bisa mengerti apa-apa, karena belum bisa merespon apa-apa, karena dia tidak bisa melihat. Tapi kalau dibisikkan sesuatu, dia bisa merespon. Kenapa? Karena mendengar, ya, organ yang pertama kali
Bukti yang kedua adalah sebab pendengaran tidak pernah berhenti bekerja, terutama ketika anggota tubuh yang lain dalam keadaan istirahat. Kalau kita tidur malam atau siang misalnya, mata kita istirahat, ya, otak kita secara umum istirahat, semua anggota tubuh kita istirahat kecuali telinga. Ya, karena itu kalau ada orang tidur ngebanguninnya, teriakin aja di telinga, karena telinganya sama itu, pendengarannya tetap bekerja. Dan karena itu kalau orang mau bangun, dia menyediakan sesuatu atau alarm yang membuat dia bangun. Kenapa? Karena pendengarannya bekerja, walaupun pada saat yang lain sedang istirahat. Ya, itulah yang Allah katakan di dalam surah Al-Kahf ketika Allah berbicara tentang ada orang-orang yang selama 309 tahun Allah tidurkan. Apa kata Allah? Fadarabna ala adanihim. Ya kan? Kata Allah, kami tutup adanihim, telinga-telinga mereka, sinina adada, sekian lama, 309 tahun. Ditutup telinga. Ini menarik. Allah gak bilang kami tutup matanya. Padahal dia tidurkan ya oleh Allah. Asal kami kan 309 tahun. Tetapi redaksinya fadarabna ala adani, kami tutup telinga mereka. Kenapa? Kalau telinga nggak ditutup, ya, itu dia akan mendengar tujuh. Ya, banyak orang mengatakan 7 orang itu yang di dalam kahf goa itu. Dia akan mendengar dan dia akan terbangun. Maka redaksinya kami tutup telinga mereka. Kenapa? Karena telinga sama masih tetap mendengar walaupun yang lain sedang istirahat. Dan itulah jawaban mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan as-sama. Sebab as-sama, pendengaran itu adalah pintu utama dalam menerima hidayah, pintu utama dalam proses belajar. Oke, as-sama. Baru al-absar, baru al-afidah. Dan karena itu kita temukan ada orang-orang yang itu dia tidak bisa melihat, ya, dia tidak bisa melihat tapi pendengarannya masih bagus, menjadi ulama besar. Nah, misalnya di Mesir ada Syekh Al-Ishq, beliau menjadi ulama besar, padahal beliau buta, tapi beliau hafal sekian hadis, beliau hafal Al-Quran, beliau bisa menyampaikan ilmu di mana-mana dengan jam terbang yang luar biasa. Padahal dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa belajar dengan sangat baik dan melalui apa? Melalui pendengarannya. Begitu juga di Saudi misalnya, Syekh bin Baz, ya, kita tahu beliau ahli hadis di zamannya, beliau juga adalah seorang mufti di zamannya di Saudi Arabia. Ternyata beliau buta dan proses belajarnya menghafalnya dari sama pendengaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang lain. Kalau tadi pertanyaannya as-sama ini kenapa didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang lain adalah kenapa, lihat, as-sama itu bentuknya tunggal pendengaran. Lihat selanjutnya, al-absar jamak dari basar, ya. Kemudian al-afidah jamak dari fuad. Saya tuliskan di sini, al-absar jamak dari basar, sedangkan afidah jamak dari fuad. Sedangkan sama ini sudah tunggal. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan pendengaran di dalam ayat ini dengan redaksi tunggal, sedangkan al-absar dan al-afidah menggunakan redaksi jamak? Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek, dan Allah berikan kepada kalian as-sama, pendengaran. Satu.
al-absar, penglihatan. Yang ketiga al-afidah, hati-hati dan akal. Jadi bentuk jamak. Pertanyaannya kenapa? Dan ini juga redaksi model ini Bapak Ibu itu kita temukan di dalam banyak ayat. Meskipun ada ayat-ayat tertentu yang menggunakan seluruhnya dengan redaksi tunggal. As-sam'a wal basara wal fu'ad ada juga. Tetapi tidak sedikit dengan redaksi yang begini. Pertanyaannya kenapa? Kenapa ini tunggal, yang lainnya adalah jamak? Kenapa itu? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata yang bisa kita tadaburi adalah bahwa pendengaran itu relatif tidak berbeda jika berasal dari asal yang sama. Maksud saya, kalau kita mendengar sesuatu nih, selama pendengaran kita benar, pendengaran kita baik, maka relatif sama hasilnya mendengar. Karena itu menggunakan redaksi tunggal. Tetapi kalau absor, penglihatan, dan afidah itu berarti hati dan akal, berpikir, proses mengimani, proses mempercayai, dan proses memahami sesuatu, itu mungkin berbeda-beda sesuai dengan kapasitas orangnya atau sesuai dengan sisi yang dilihat. Nyambung? Ya. As-sama ini relatif sama. Kalau saya bilang kepada bapak-bapak sekalian, saya bilang misalnya masjid ini bagus, itu relatif sama. Oke, masjid ini bagus. Tetapi kalau bapak diminta untuk melihat asal, bahkan lebih dalam lagi memahami menggunakan hati dan akal tentang kenapa masjid ini bagus, maka relatif masing-masing punya pandangan. Oke, nah, itulah hikmah mengapa Allah sebut as-sama secara tunggal, sedangkan asal dan afidah disebut secara jamak. Jadi kalau absor kita melihat, ya, saya melihat, ada bapak melihat, mungkin hasilnya beda, walaupun objeknya sama. Begitu juga dengan afidah. Saya memahami sesuatu dengan akal dan hati saya. Pak Agus memahami sesuatu dengan akal dan hatinya. Ada Pak Icon, Pak Haji Icon juga begitu. Yang dilihat, yang diamati sama, tapi mungkin hasilnya berbeda. Ini isyarat dari Allah, saling toleransilah pada hal-hal yang mungkin terjadi perbedaan dan mungkin terjadi banyak cara pandang. Itu terjadi pada apa? Pada asal, dan itu terjadi pada afidah. Dan kita temukan di dalam fikih kita, ya, fikih itu kan setiap masalah itu ada dua pendapat, bahkan akwal, bahkan beberapa pendapat. Nah, misalnya contoh yang sederhana, apa yang biasa kita temukan di masyarakat kita, tentang qunut subuh misalnya. Mazhab Hanafiyah mengatakan qunut subuh itu bid'ah. Mazhab Hanafiyah. Nah, kenapa? Karena menurut mazhab ini tidak ada dalil yang mendasarinya. Tetapi kalau mazhab Syafi'iyah yang kebanyakan dianut oleh orang Indonesia, qunut subuh adalah sunnah muakkadah. Ya, kalau orang meninggalkan qunut subuh di waktu subuh, maka harus diganti dengan, kalau lupa, maka diganti dengan sujud sahwi, gitu kan? Nah,
Setelah itu ada satu pertanyaan, afidah. Ini saya hapus dulu. Afidah ini jamak dari fuad. Jamak dari fuad. Fuad itu artinya apa tadi? Hati. Tetapi berkaitan juga dengan akal. Nah, ternyata di dalam Al-Quran Allah menggunakan redaksi hati dengan 4 istilah. Yang pertama adalah sadr, yang kedua qalb, yang ketiga fuad. Dan yang keempat adalah lubuk. Baik, saya tuliskan. Yang pertama apa Pak Ustaz? Sadr. Yang kedua qalb. Yang ketiga fuad. Dan yang keempat adalah lubuk. Baik, kita sedang berbicara tentang akidah. Akidah ini bentuk jamak dari fuad. Ini terjemahannya semuanya hati. Tetapi di dalam Al-Quran ternyata makna hati itu berlapis-lapis, ada tingkatan hati. Sadr itu tingkatan paling luar. Saya salah nulis ya. Harusnya ini lubuk. Kalau paling luar ini lubuk hati paling dalam. Kemudian fuad. Kemudian yang ketiga qalb. Nah, yang paling luar ini disebut dengan sadr. Lihat, sadr ini semua hati. Dia wilayah hati paling luar. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan kejahatan di dalam hati manusia, tapi menggunakan redaksi sadr. Hati paling luar. Kalau kita bangunan ini, halaman depan kita itu disebut dengan sadr. Nah, kemudian qalb bagian dalam. Sedangkan fuad itu lebih dalam. Dan yang terakhir lubuk paling dalam. Karena itu seringkali diterjemahkan lubuk itu lubuk hati paling dalam. Nah, maksud saya apa Pak Ibu? Supaya lihat sini. Saya persingkat. Sadr itu paling luar. Dan ini wilayah kesadaran. Makanya kesadaran bahasa Indonesia diambil dari sadr. Kalau orang sadar bahwa sholat itu wajib, tapi belum tentu dia melakukan. Dia cuma sadar doang. Ada dalam alam kesadaran dia bahwa sholat itu wajib, tapi belum tentu dia melakukan. Sadar doang. Nah, berarti ilmunya baru ada di dalam hati yang paling luar. Sedangkan qalb itu wilayah ilmu. Saya ulangi tadi, sadr wilayah kesadaran. Kemudian qalb wilayah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu tentang sesuatu, maka ilmu itu bersemayam di dalam hati yang disebut dengan qalb. Dalilnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi la yafqahuna biha, tidak menggunakannya untuk berpikir. Nah, ilmu itu masuk dalam hati. Nah, di dalam qalb ini kemudian ada unsur atau ada makna memahami sesuatu. Nah, kemudian fuad itu tempat ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Biar jelas saya buka sini ya. Saya hapus ayatnya. Sadar. Sadar itu kesadaran. Wilayah kesadaran manusia. Yang kedua, qalbun. Itu wilayah ilmu pengetahuan. Sedangkan fuad itu wilayah ma'rifah. Ma'rifah apa itu? Ma'rifah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau qalb itu baru tahu ilmu, dia tahu bahwa Allah itu berhak disembah. Karena itu dia melakukan, karena itu dia menyembah Allah. Tapi belum sampai tahap ma'rifah, mengenal Allah dengan baik. Saya kasih contoh. Saya mengenal Pak Agus atau saya mengetahui Pak Agus, lebih tinggi mana tuh? Mengenal atau tahu? Lebih tinggi mengenal, ya. Kalau tahu, ya mungkin saya cuma nggak tahu nama beliau namanya Pak Agus, mungkin juga tahu rumahnya di mana. Tapi kalau mengenal itu lebih dalam. Saya tahu aktivitas Pak Agus, saya tahu juga bagaimana karakteristik secara umum Pak Agus, saya tahu juga keluarganya, saya mengenal betul Pak Agus. Kalau sudah sampai fuad, maka muncul ma'rifah, mengenal. Kalau sudah bahkan sampai lubuk hati paling dalam, itu sudah sampai hakikat. Ini tadi apa? Lubuknya. Di sini hakikat. Maksudnya hakikat apa itu? Saya kasih contoh. Orang sadar bahwa sholat itu wajib, belum tentu dia melakukan. Dia baru sadar saja bahwa itu wajib. Setelah itu dapat ilmu lagi, masuk ilmu itu kepala. Di sini dia melakukan, karena dia sudah tahu. Tapi melakukan sholat belum tentu khusyuk, ya kan? Banyak orang sholat belum tentu khusyuk. Tapi kalau iman dan ilmunya sudah sampai fuad, maka dia berusaha untuk khusyuk, ma'rifah, mengenal Allah dengan betul. Nah, kalau sudah mencapai ilmu dan imannya sudah masuk ke dalam lubuk hati, sudah hakikat. Hakikat itu maksudnya dia melakukan sholat itu, menegakkan sholat itu, kemudian dia khusyuk, ma'rifah, plus dia tahu hakikat rahasia di balik kenapa dia diperintahkan untuk sholat. Nah, ini levelnya beda. Ada orang yang tahu doang sadar, tapi belum tentu melakukan. Ada yang melakukan saja belum tentu khusyuk. Ada yang melakukan dengan khusyuk. Ada yang melakukan plus khusyuk plus tahu hakikat kenapa ada perintah sholat untuk manusia. Nah, maksud saya lubun yang tadi fuad yang tadi saya bahas, fuad yang kita bahas barusan, ini wilayahnya ada di beberapa wilayah, di lebih dalam. Sebelum masuk ke paling dalam, fuad itu ada di dalam, ada di posisi lebih dalam. Dan ketika empat-empatnya Bapak Ibu, ini adalah tempatnya ilmu, cuma dengan level yang berbeda-beda. Oke? Maka orang yang baru di sini ini disebut muslim, orang yang masuk qalbu disebut mukmin, orang yang masuk pada fuad disebut arif, sehingga arif billah. Yang sudah masuk ke ma'rifah. Sedangkan yang masuk lub ini sudah disebut muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tentang afidah. Jadi poinnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah titipkan 3 hal dalam diri kita. As-sama', pendengaran, al-absar, penglihatan, wal afidah, hati dan akal. Supaya apa? Supaya kita mudah mengenali kebenaran, mudah mengetahui kebenaran, dan karena itu kita mengikuti kebenaran itu, dan kita berusaha untuk istiqamah mengikuti kebenaran sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu-pintu hidayah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang menariknya kemudian
Ayat ini diakhiri dengan redaksi qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Sedikit qalilan ma tashkurun dari kalian yang bersyukur. Jadi setelah Allah katakan kami telah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati dan akal, Allah katakan qalilan ma tashkurun. Sedikit dari kalian yang bersyukur. Pertanyaannya, syukur itu apa? Syukur itu adalah tasarrufun ni'mah fi ma yurdihillah. Apa tuh? Syukur itu adalah menggunakan pemberian sebagaimana keinginan orang yang memberi. Saya ulangi. Syukur itu adalah tasarrufun ni'mah fi ma yurdihillah. Menggunakan pemberian sebagaimana keinginan, keridhaan yang memberi. Jadi kalau saya dikasih baju oleh Pak Icon deh yang saya kenal. Wah, apa itu? Apa itu Pak Gus? Isya, dikit lagi deh ya. Ini sudah di ujung. Kalau saya diberikan baju, dikasih hadiah oleh Pak Agus, kemudian saya gunakan baju itu sampai rumah untuk ngepel lantai, berarti saya nggak bersyukur. Karena Pak Agus memberikan saya baju itu ingin dipakai supaya saya memakainya pada saat sholat, pada saat ngajar dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya pakai sampai rumah untuk ngepel lantai, berarti saya nggak bersyukur. Kenapa? Karena syukur itu tadi menggunakan pemberian sesuai dengan keinginan yang memberi. Di sini juga begitu. Allah sudah kasih sama, Allah sudah kasih absar, Allah sudah kasih afidah. Maka Allah pengen 3 hal ini digunakan sesuai keinginan yang memberi. Siapa tuh yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Kita gunakan, alhamdulillah hari ini kita mendengarkan kajian tafsir Al-Mulk misalnya ayat 23, itu bagian dari cara kita bersyukur. Kita menggunakan penglihatan kita pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat dan membaca ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat kauniyah. Itu bagian dari cara kita bersyukur. Menggunakan hati dan akal untuk belajar, untuk mengkaji, untuk ngaji, itu bagian dari cara kita bersyukur. Jadi bersyukur sekali lagi adalah menggunakan pemberian sesuai dengan keinginan yang memberi. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Suatu hari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sedang berjalan-jalan di malam hari, dan ini kebiasaan Umar bin Khattab. Saya kira beberapa riwayat Bapak Ibu sering dengar. Ya, ada yang Umar mendengar dialog ibu dengan anak penjual susu, ada juga begitu. Ada juga riwayat ada seorang ibu yang memasak air, ya, batu begitu, padahal itu bukan makanan dan seterusnya. Tetapi ada riwayat yang lain. Saya ceritakan sedikit saja. Umar ibn al-Khattab dalam kalau sekarang namanya apa itu? Belusukan. Umar bin Khattab melakukan belusukan. Di malam itu Umar bin Khattab mendengar ada seorang laki-laki yang sedang sholat malam. Setelah sholat malam, laki-laki ini kemudian berdoa. Kalau zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang, ya, mungkin tidak terbuat dari dinding-dinding yang kokoh begitu ya. Jadi terdengar dari luar, apalagi di malam hari. Umar mendengar salah satu sahabatnya berdoa dalam sholat malamnya. Allahumma ja'alna minal qalilin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Umar mendengar. Besok harinya Umar mendatangi laki-laki ini dan kemudian bertanya, wahai saudaraku, sahabatku, mengapa engkau berdoa dengan redaksi, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Kemudian laki-laki ini berkata, wahai Umar, Allah seringkali menceritakan orang-orang soleh, orang-orang baik dalam jumlah yang sedikit. Salah satunya yang barusan kita sebut,
qalilam ma tashkurun. Sedikit di antara mereka yang bersyukur. Kalau hari ini mungkin kita kumpul di sini, katakanlah tidak sebanyak yang ngumpul hari Ahad. Biasanya ngumpul di mana ya? Di mall misalnya. Mungkin kita tidak lebih banyak. Mungkin tidak juga lebih banyak orang-orang yang berkumpul di kafe. Mudah-mudahan itu isyarat bahwa kita ada dalam jalan hidayah. Terima kasih karena sudah ada alarm tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk yang banyak berbicara di malam hari ini dan untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.